Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Laras merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di base camp Candi Ceto di kaki Gunung Lawu yang terkenal angker dan sakral. Pendakian ini adalah bagian dari open trip yang ia ikuti, namun tidak berjalan sesuai rencana standar. Alih-alih kelompok besar, hanya ada 4 peserta yang siap mendaki, ditambah 1 pemandu sekaligus pemilik trip, Bima. 4 orang peserta itu adalah Laras sendiri, Tari, Tio, dan Karsa. Laras yang sudah agak sensitif terhadap hal-hal tak kasat mata sejak lama, memilih pendakian ini dengan harapan pengalaman di Gunung Lawu akan sama seperti pendakiannya yang lain, meskipun ia sudah mendengar selentingan tentang nuansa mistis gunung tersebut yang lebih kental. Laras kenal baik dengan Karsa dari perjalanan sebelumnya. Karsa adalah tipikal pendaki yang tenang, menjaga sikap, dan memiliki pandangan hidup yang diwarnai kepercayaan spiritual dari garis keturunan Jawa. Tari adalah seorang pendaki yang baru ia temui di base camp Candi Ceto, seorang wanita yang gesit dan profesional. Sementara itu Tio adalah sosok yang baru pertama kali naik gunung dan memiliki postur tubuh yang cukup besar, serta membawa sifat yang agak menyebalkan. Ia tampak pemula, tetapi dipenuhi kesombongan. Tio adalah peserta yang paling membuatnya khawatir. Karsa sempat menceritakan bahwa sepupunya, Dharma, sebenarnya berencana ikut mendaki bersamanya, tetapi mendadak sakit demam dan radang hanya 1 hari sebelum keberangkatan, sehingga Dharma terpaksa membatalkan niatnya. Bima, pemandu mereka, memastikan bahwa meskipun kelompok mereka kecil, pendakian harus tetap berjalan sesuai rencana. Ia mengambil peran ganda sebagai pemandu, pendiri tenda, sekaligus juru masak. Sebuah keputusan yang membuat Lara sedikit lega karena berarti ia tidak perlu membawa beban yang terlalu berat. Pagi itu, sekitar pukul 10, setelah semua persiapan selesai dan perut terisi, mereka berlima, Laras, Karsa, Tari, Tio, dan Bima mulai melangkahkan kaki perlahan meninggalkan base camp Candi Ceto, memasuki jalur pendakian Gunung Lawu yang mulai menanjak dengan langit yang masih tampak cerah dan menjanjikan, tanpa tahu bahwa beberapa jam ke depan, petualangan ini akan berubah menjadi pertarungan melawan kegelapan yang bukan berasal dari malam. Laras hanya berharap Dharma segera sembuh, dan ritual yang dibawa Karsa bisa berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ia berusaha membuang jauh-jauh rasa tidak enak yang mulai merayapi benaknya. Karsa membawa beban yang jauh lebih berat dari sekadar tas ransel di punggungnya. Ia membawa sebuah amanat spiritual dari buyut moyangnya yang berketurunan Kejawen. Keluarga Karsa adalah pemegang teguh tradisi spiritual dan ritual, termasuk sang ayah yang merupakan pewaris keris hidup. Sebuah pusaka yang tidak hanya berupa bilah, tetapi juga bersemayam di dalamnya entitas penjaga dari leluhur. Amanat yang harus ia tunaikan adalah mandi kembang 7 rupa di salah satu mata air suci yang terletak di Gunung Lawu, sebuah tradisi yang sudah ia lakukan rutin setiap malam Jumat. Tetapi kali ini diperintahkan melalui mimpi yang sangat jelas dan mendesak. Buyutnya berulang kali muncul dalam mimpinya, menyuruh Karsa dan Dharma, sepupunya, untuk segera mandi di mata air yang terletak sebelum mencapai pos 1 jalur Candi Ceto. Perintah ini bukan sekedar tradisi, melainkan perisai. Dalam mimpinya, buyut Karsa dengan jelas menyebutkan bahwa ritual ini adalah cara untuk menangkal mara bahaya yang mengintai mereka berdua. Mara bahaya itu dirasakan sudah sangat dekat dan bisa menyerang kapan saja. Karsa merasa terbebani karena Dharma mendadak sakit dan tidak bisa menunaikan amanat ini bersamanya. Padahal petuah yang ia terima adalah ritual ini harus dilakukan berdua. Dharma, dalam pesan terakhirnya sebelum Karsa berangkat, hanya bisa menitipkan bagian ritualnya kepada Karsa. "Titip saja, kau lakukan untukku juga," ujar Dharma. Karsa yang sangat menghormati perintah leluhur
bertekad untuk melaksanakan ritual itu sendirian, memasukkan dharma dalam setiap doanya. Ia merasa wajib, karena bagi Karsa, hal-hal spiritual bukanlah mitos, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupannya dan keluarganya. Ia tahu, Gunung Lawu adalah tempat yang sangat dihormati, tempat yang paling dekat dengan langit, dan tempat yang kerap digunakan untuk bertapa dan memohon perlindungan, sehingga menjalankan amanat di sana akan memiliki kekuatan berlipat ganda. Kepercayaan ini membuat Karsa memiliki sikap yang sangat hati-hati dan menghormati setiap tanda atau aturan tak tertulis di Gunung Lawu. Ia tidak ingin sedikit pun membuat leluhur kecewa atau mengundang murka dari penunggu gaib di Gunung Lawu. Di dalam tas kecilnya, Karsa membawa perlengkapan ritual yang sudah disiapkan dengan penuh ketelitian, berbagai jenis kembang yang diyakini memiliki energi penyucian, kain, dan benda-benda lainnya. Selama perjalanan dari base camp Candi Ceto, Karsa terus memikirkan Dharma, berharap ritual ini masih bisa melindunginya meskipun Dharma tidak hadir secara fisik. Perasaan mendesak dan kewajiban ini membuat Karsa mendaki dengan fokus, tidak terpengaruh oleh candaan atau obrolan ringan kelompoknya. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menunaikan tugas suci ini. Tio adalah perwujudan kontras di antara keempat pendaki lain. Ia seorang pemula di dunia pendakian, dan dengan bangga menyatakan bahwa Gunung Lawu ia pilih semata-mata karena ingin membuktikan sendiri apakah kisah mistis yang beredar itu benar-benar ada. Dengan postur tubuh yang gempal, Tio tampak kurang siap secara fisik, tetapi sangat siap secara mental untuk menantang segala hal gaib yang ada. Sejak awal perjalanan dari Candi Ceto, Tio sudah sering mengeluhkan hal-hal kecil, tetapi di sisi lain ia sesumbar mengenai ketidakpercayaannya. Ia sering tertawa sinis mendengar cerita-cerita gunung dan menganggapnya sebagai tahayul yang ketinggalan zaman. Tio sering menyombongkan diri, menganggap para pendaki lain terlalu berlebihan dalam menghormati alam dan hal-hal tak kasat mata. Bima, sebagai pemandu, sudah berkali-kali mengingatkan Tio untuk menjaga lisan dan sikap. Apalagi Gunung Lawu adalah gunung yang sangat dihormati oleh masyarakat Jawa. Namun Tio hanya menganggap peringatan itu sebagai angin lalu. Laras, yang berjalan di dekat Tio, merasa semakin cemas dengan tingkahnya. Ia tahu, gunung memiliki aturannya sendiri, dan kesombongan adalah undangan terbuka bagi gangguan. Ketika kelompok mulai mendekati mata air di mana Karsa harus melakukan ritual, Tio sudah mulai mempersiapkan kata-kata ejekannya. Laras memperhatikan bahwa Bima, sang pemandu, juga menunjukkan raut wajah yang tidak enak, seolah tahu bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan akan segera terjadi. Tio, yang sebenarnya tidak membawa beban terlalu berat karena sebagian besar perbekalannya sudah dibawa oleh Bima, masih sering mengeluh tentang tanjakan yang disebutnya terlalu mudah untuk disebut ekstrim. Gunung Lawu katanya capek, buktinya tidak, kata Tio sambil tertawa meremehkan, tepat sebelum mereka mencapai mata air suci yang menjadi tujuan Karsa. Tio tidak mengerti, ia tidak pernah benar-benar mengerti, bahwa gunung bukan hanya tentang keindahan puncak atau kesulitan fisik semata, tetapi juga tentang penghormatan, etika, dan energi yang bersemayam di dalamnya. Laras hanya bisa berdoa dalam hati, berharap aura spiritual Karsa dan sikap netral Bima serta Tari dapat menyeimbangkan tingkah laku Tio yang dipenuhi dengan aura negatif yang menantang. Setelah beberapa jam mendaki, kelompok mereka akhirnya tiba di lokasi mata air yang terletak tak jauh sebelum mencapai pos 1. Airnya jernih dan mengalir dari pancuran, dikelilingi oleh bebatuan besar dan rimbunnya pohon. Di sudut mata air itu, tampak beberapa sesajen diletakkan oleh penduduk lokal, bukti bahwa tempat tersebut memiliki nilai spiritual yang tinggi. Karsa segera meminta izin kepada Bima dan kelompok untuk menunaikan amanatnya. Dengan hikmat, Karsa mengeluarkan kembang 7 rupa dan mulai membasuh dirinya di kolam kecil, hanya sebatas setengah dada. Ia melakukannya pada siang hari, tepat waktu yang diperintahkan dalam mimpinya, tanpa memedulikan tatapan teman-temannya. Ia membacakan mantra dan doa yang ditujukan untuk keselamatan dirinya dan Dharma. Laras, Tari, dan Bima hanya berdiri diam mengamati ritual yang Karsa lakukan. Mereka memilih untuk tidak mengomentari atau mengganggu, menyadari bahwa itu adalah urusan pribadi yang sangat sakral bagi Karsa. Laras, yang merasakan sensasi aneh di sekitarnya, didekati oleh Karsa setelah ia selesai mandi. Karsa memintanya untuk membasuh muka dengan air yang masih bersemayam kembang 7 rupa sebagai bentuk penyucian dan perlindungan sederhana. Laras menyetujuinya tanpa banyak bertanya.
Saat air kembang itu menyentuh wajahnya, Laras tiba-tiba mendapatkan penglihatan kilas. Kolam mata air itu tampak dipenuhi oleh ular-ular besar yang melingkar, seolah menjaga tempat itu dan mengawasi Karsa yang sedang mandi. Penglihatan itu hanya berlangsung sepersekian detik, tetapi cukup nyata untuk membuat Laras merinding. Karsa yang sebenarnya tidak membawa beban terlalu berat karena sebagian besar perbekalannya sudah dibawa oleh Bima, masih sering mengeluh tentang tanjakan yang disebutnya terlalu mudah untuk disebut ekstrim. Gunung Lawu katanya capek, buktinya Tio tidak mengerti. Ia tidak pernah benar-benar mengerti bahwa gunung bukan hanya tentang keindahan puncak atau kesulitan fisik semata, tetapi juga tentang penghormatan, etika, dan energi yang bersemayam di dalamnya. Laras hanya bisa berdoa dalam hati, berharap aura spiritual Karsa dan sikap netral Bima serta Tari dapat menyeimbangkan tingkah laku Tio yang dipenuhi dengan aura negatif yang menantang. Mata air dan ritual Karsa itu menandai bahwa perjalanan ke Gunung Lawu memiliki dimensi yang jauh lebih dalam daripada hanya sekedar kegiatan fisik. Di sudut mata air itu, Karsa segera meminta izin kepada Bima dan kelompok untuk menunaikan amanatnya. Dengan hikmat, Karsa mengeluarkan kembang 7 rupa dan mulai membasuh dirinya di kolam kecil hanya sebatas setengah dada. Ia melakukannya pada siang hari, tepat waktu yang diperintahkan dalam mimpinya, tanpa memedulikan tatapan teman-temannya. Ia membacakan mantra dan doa yang ditujukan untuk keselamatan dirinya dan Dharma. Laras, Tari, dan Bima hanya berdiri diam mengamati ritual yang Karsa lakukan. Mereka memilih untuk tidak mengomentari atau mengganggu, menyadari bahwa itu adalah urusan pribadi yang sangat sakral bagi Karsa. Laras, yang merasakan sensasi aneh di sekitarnya, didekati oleh Karsa setelah ia selesai mandi. Karsa memintanya untuk membasuh muka dengan air yang masih bersemayam kembang 7 rupa. Sebagai bentuk penyucian dan perlindungan sederhana, Laras menyetujuinya tanpa banyak bertanya. Saat air kembang itu menyentuh wajahnya, Laras tiba-tiba mendapatkan penglihatan kilas. Kolam mata air itu tampak dipenuhi oleh ular-ular besar yang melingkar, seolah menjaga tempat itu dan mengawasi Karsa yang sedang mandi. Penglihatan itu hanya berlangsung sepersekian detik, tetapi cukup nyata untuk membuat Laras merinding. Karsa yang merasakan perubahan pada raut wajah Laras, berbisik, "Kau lihat sesuatu?" Laras membalas lirih, "Ular, aku melihat ular." Karsa mengangguk seolah membenarkan, dan kemudian menjelaskan bahwa ular-ular itu kemungkinan adalah perwujudan energi penjaga dari pusaka leluhurnya yang telah tiba lebih dahulu. Karsa berujar bahwa leluhurnya sedang bekerja, membangun perisai pelindung yang ia mohonkan. Selama pembicaraan bisik-bisik itu, Bima dan Tari sibuk menyiapkan perbekalan dan mendirikan perapian kecil. Namun, perhatian Laras segera teralihkan oleh ulah Tio yang sedang berdiri di dekat sesajen, wajahnya dipenuhi cibiran dan tantangan. Sikap Tio yang sembrono mencapai puncaknya di mata air suci sebelum pos 1. Ia tidak hanya mengejek ritual Karsa, tetapi juga memutuskan untuk secara terang-terangan menantang hal-hal goib yang diyakini oleh Karsa. Ketika ia melihat sebuah botol air tergeletak di samping sesajen, yang jelas-jelas merupakan persembahan yang memiliki tujuan spiritual tertentu, Tio mengangkat botol itu tinggi-tinggi. Dengan nada menantang, ia berseru kepada Karsa dan yang lainnya, "Lihat, tidak ada apa-apa jika aku melakukan ini. Ini adalah bukti bahwa tahayul itu tidak nyata, tidak ada yang namanya mistis." Tanpa ragu, Tio membuka botol itu dan meminum air persembahan tersebut di depan mata semua orang. Perbuatan Tio ini membuat Laras, Karsa, Tari, dan Bima terdiam dalam keterkejutan dan rasa tidak percaya. Mereka hanya bisa saling pandang. Bima menggelengkan kepala, Tari membuang pandangan, sementara Karsa, yang baru saja selesai dari ritual sucinya, memilih untuk tidak bereaksi. Karsa hanya membereskan sisa kembang dan perlengkapan mandinya tanpa menanggapi ocehan Tio. Sebuah sikap yang menunjukkan kematangan spiritualnya, tetapi juga menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Laras merasa perutnya tergelitik, bukan karena geli, melainkan karena firasat buruk yang melingkupi Tio. Bagaimana mungkin seorang pemula yang baru pertama kali menginjakan kaki di Gunung Lawu, gunung yang dikenal sakral, memiliki keberanian dan kesombongan untuk melakukan tindakan yang begitu tidak sopan? Dalam hati, Laras tahu, Tio baru saja menandatangani undangan. Ia telah mengusik ketenangan yang ada di sana. Dan konsekuensi dari perbuatannya pasti akan datang. Tio yang merasa bangga karena tindakannya tidak serta-merta disambar petir atau mendapat balasan instan,
melanjutkan sesumbarnya, menegaskan bahwa keyakinannya tidak tergoyahkan dan pendakian ini akan membuktikan bahwa hal mistis hanyalah karangan belaka. Laras, Karsa, dan yang lainnya tidak lagi berusaha meyakinkan Tio. Mereka hanya memilih untuk diam dan melanjutkan perjalanan mereka menuju pos 1 dan kemudian ke pos 2. Mereka berharap seiring waktu, Tio akan belajar untuk lebih menghormati tempat yang ia kunjungi. Tetapi energi gelap yang kini mulai melekat pada Tio terasa begitu kuat. Seolah ada sesuatu yang telah memutuskan untuk mengikuti Tio sejak ia menenggak air persembahan tersebut. Menunggu saat yang tepat untuk memberi pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 berlangsung dengan cukup lancar. Tio masih sesumbar dan merasa treknya tidak seberat yang ia bayangkan, meskipun napasnya mulai terengah. Namun ketika mereka mulai mendaki menuju pos 3, medan semakin menanjak dan Tio mulai menunjukkan kelemahan fisiknya. Postur tubuhnya yang besar dan kurangnya persiapan fisik mulai menghambat kecepatan kelompok. Ia sering berhenti, mengeluh kelelahan, dan meminta istirahat membuat irama pendakian mereka melambat drastis. Laras dan Karsa menyadari bahwa mereka tidak bisa mendaki dengan cepat. Bima, sebagai pemandu, menawarkan solusi. Bagaimana kalau kita turun saja? Saya bisa titipkan pada rekan pemandu lain di bawah. Tidak perlu dipaksakan. Namun, Tio menolak dengan arogan. Tidak, saya harus sampai puncak. Saya belum membuktikan kalau hal mistis itu tidak ada. Katanya ngotot ingin melanjutkan, bahkan setelah Bima memperingatkan bahwa memaksakan diri bisa berakibat fatal. Karena Tio menolak turun, Bima dan kelompok harus menerima kenyataan bahwa mereka akan sangat terlambat. Waktu yang seharusnya cukup untuk tiba di pos 3 pada sore hari, kini terancam dilewati saat malam tiba. Hal ini memaksa Bima mengambil keputusan cepat. Ia memutuskan untuk mendahului bersama Tari yang memiliki langkah cepat, agar tenda di pos 3 sudah berdiri sebelum badai atau kegelapan total menyergap. Keputusan ini sangat penting agar mereka tidak terkena hipotermia. Alhasil, Laras dan Karsa ditinggalkan untuk mengawal Tio, berjalan sangat perlahan mendaki lereng Gunung Lawu yang mulai diselimuti kabut sore. Tio meskipun kelelahan masih saja mengucapkan kalimat-kalimat yang menantang, menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lambat, bukan menyalahkan takdir yang sedang diundangnya. Karsa hanya bisa diam, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ia tahu, memasuki area gunung di malam hari, apalagi setelah Tio melakukan perbuatan tidak sopan, adalah risiko yang besar. Mereka berdua harus memastikan Tio tetap aman, meskipun Tio sendiri yang mengundang bahaya itu datang. Keputusan untuk meninggalkan Laras dan Karsa mengawal Tio terbukti sangat berisiko. Badai hujan deras tiba lebih cepat dari perkiraan dan langit menggelap total bahkan sebelum waktu maghrib habis. Memaksa mereka harus mendaki dalam kegelapan yang pekat dan jalur yang licin. Mereka harus bergantung pada cahaya headlamp masing-masing untuk melihat jalur setapak yang sempit. Situasi menjadi sangat berbahaya karena di beberapa sisi jalur terdapat jurang yang menganga, hanya dibatasi oleh tali pegangan yang basah. Tio yang sudah kelelahan dan ketakutan ditempatkan di tengah, diapit oleh Karsa di depan dan Laras di belakang untuk meminimalkan risiko. Laras berjalan dengan kewaspadaan penuh, bukan hanya karena jalur yang licin, tetapi karena ia merasakan energi di sekitar mereka menjadi sangat berat dan mengancam. Hujan yang turun bukan lagi sekedar air, melainkan seolah menjadi tirai yang menahan pandangan. Diperparah dengan angin kencang yang mulai menderu-deru. Mereka bertiga berjalan tanpa bicara, fokus pada langkah kaki, menyadari bahwa mereka telah melewati batas waktu yang aman di Gunung Lawu. Keheningan malam yang hanya dipecah oleh suara hujan dan deru angin, tiba-tiba dikoyak oleh sebuah suara yang sangat aneh. Suara itu adalah bunyi kerincing, seperti lonceng kecil, yang terdengar sangat dekat di telinga mereka. Bunyi itu berulang-ulang, kring, 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 dan duk-duk-duk, suara langkah kaki yang berat. Tetapi anehnya tidak ada wujud yang terlihat di sekitar mereka. Mereka bertiga langsung berhenti mendadak, saling pandang. Mereka tahu
Itu bukanlah manusia. Karsa berbisik agar mereka tidak bereaksi. Tetapi Tio meskipun gemetar, masih tetap berusaha berpikir logis, meskipun kepanikannya tidak bisa ia sembunyikan. Bunyi kerincing itu semakin lama semakin menjauh, seolah entitas itu telah berhasil menyusul dan melewati mereka. Laras merinding, menyadari bahwa kejadian ini adalah pertanda. Sebuah teguran yang sangat keras untuk Tio, yang sedari awal menantang keheningan sakral Gunung Lawu. Setelah bunyi kerincing yang misterius itu menghilang di kegelapan puncak Gunung Lawu, Laras, Karsa, dan Tio kembali melanjutkan langkah mereka, meskipun dengan hati-hati dan penuh ketakutan. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka. Namun hukuman untuk kesembronoan Tio belum berakhir. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, secara bersamaan, ketiga headlamp yang mereka gunakan, milik Laras, Karsa, dan Tio, padam total. Dalam sekejap, mereka terperosok dalam kegelapan mutlak yang diperparah dengan hujan deras yang menutupi sisa-sisa cahaya bulan. Upaya berulang kali untuk menyalakan senter tersebut sia-sia. Baterai seolah dicabut paksa. Kepanikan mulai merayapi Tio. Ia yang tadi masih berusaha menyangkal, kini terlihat gemetar hebat. Wajahnya yang besar tampak pucat pasi di sisa-sisa cahaya yang tak ada. Laras merasa kesal dan ngeri. Ini jelas bukan kebetulan atau kerusakan teknis biasa. Ini adalah tindakan yang disengaja. Sebuah manifestasi energi gaib yang ingin menyampaikan pesan kepada Tio. Kau mau melihat mistis? Ini akan kuberikan, seolah itulah pesan yang ia tangkap. Mereka berada di jalur yang sangat berbahaya, licin dan di samping jurang. Dan kini mereka harus berjalan tanpa penerangan sedikit pun. Tio yang berdiri di depan Laras terdengar mendesah ketakutan. Karsa yang lebih tenang mulai merogoh ransel kecilnya. Untungnya, Karsa yang selalu siap membawa satu headlamp cadangan. Senter cadangan itu, ajaibnya, bisa menyala normal. Mereka kini hanya bergantung pada satu sumber cahaya kecil di tengah badai. Karsa harus memegang senter tersebut di depan, sementara Laras dan Tio berjalan di belakangnya, mengandalkan sedikit pantulan cahaya. Jarak pandang mereka sangat terbatas, memaksa mereka berjalan merangkak perlahan di tanjakan yang tidak berujung. Laras sadar, mereka sudah terlalu jauh dari jalur aman dan kini berada di bawah kendali sesuatu yang lebih besar dari kemampuan fisik mereka. Pengalaman ini adalah puncak dari ketidakberuntungan yang disebabkan oleh mulut besar Tio. Dengan hanya satu headlamp di tangan Karsa, perjalanan mereka menuju pos 3 terasa seperti siksaan abadi. Jalur yang licin dan minim cahaya membuat setiap langkah terasa seperti perjudian. Tio yang tubuhnya sudah kelelahan dan pikirannya kacau balau karena ketakutan, kini benar-benar menjadi beban. Ia berjalan dengan lamban, sering terpleset, dan terus merengek bahwa pendakian ini harus segera dihentikan. Tepat di jalur yang sangat curam dan berdekatan dengan jurang, musibah hampir terjadi. Tio terpleset untuk kesekian kalinya. Kali ini, ia tidak hanya jatuh di tanah, kakinya langsung terlepas dari jalur, dan tubuhnya mulai meluncur ke arah jurang yang gelap. Laras dan Karsa berteriak serempak. Refleks, Karsa langsung menarik tali pegangan yang dipegang Tio, dan Laras dengan cepat berpegangan pada tali dan menahan tubuh besar Tio dari belakang. Kedua bahu Laras terasa hampir patah menahan beban Tio yang bergelantungan. Dalam sekejap, Karsa berhasil menarik Tio kembali ke jalur. Wajahnya dipenuhi lumpur dan air mata. Tio terbatuk-batuk, tubuhnya gemetar, kakinya sempat menggantung di atas jurang. Setelah berhasil duduk di tepi jalan setapak, Tio hanya bisa bengong, pandangannya kosong. Laras dan Karsa menyuruhnya istirahat sejenak untuk menenangkan diri. Dalam kondisi shock seperti itu, Tio akhirnya menangis terseduh-seduh. Air matanya bercampur dengan air hujan dan lumpur, sebuah pemandangan yang menyedihkan. Namun, keanehan Tio kembali muncul. Setelah beberapa saat, ia mengusap matanya dan kembali pada penyangkalan. "Sudah, ayo lanjut. Saya sudah semangat lagi. Ini hanya kecelakaan biasa. Headlamp saya hanya rusak," katanya,
menolak untuk mengakui bahwa kejadian barusan adalah konsekuensi dari tindakan di bawah. Laras dan Karsa tidak lagi berargumen. Mereka tahu Tio berada dalam kondisi psikologis yang rapuh. Mereka hanya perlu membawanya secepat mungkin ke pos 3 agar Tio tidak hipo dan bisa beristirahat di tenda yang sudah disiapkan Bima. Laras khawatir Tio sudah mengalami kelelahan yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental, dan energi negatif yang mengincar Tio kini semakin kuat, menjadikannya target yang mudah bagi penghuni gaib Gunung Lawu. Setelah perjuangan panjang dan nyaris celaka, mereka melanjutkan perjalanan, hanya mengandalkan satu headlamp Karsa. Tidak lama kemudian, mendekati area pos 3, Laras, Karsa, dan Tio melihat sebuah sosok aneh di tengah hujan. Sosok itu adalah seorang kakek-kakek tinggi, mengenakan jubah serba putih, berdiri diam di pinggir pohon, seolah menunggu mereka. Karsa langsung berbisik kepada Laras, "Jangan takut, ini perwujudan keris yang kubawa. Dia datang untuk menjaga." Sosok itu tinggi, mungkin hampir 2 meter, dan meskipun tidak tampak menakutkan, tatapannya tajam dan dalam, seolah sedang menilai setiap inci jiwa mereka. Tio yang masih dalam keadaan antara shock dan denial, tiba-tiba kembali bersuara. "Ih, kakek-kakek gila, mau ngapain di sini pakai jubah putih begitu?" Tio kembali melontarkan kata-kata sembrono. Karsa langsung membentak Tio, "Diam, jangan aneh-aneh, Lawu bukan gunung sembarangan." Karsa memperingatkan Tio, meminta Tio untuk tidak lagi menantang hal-hal spiritual yang ada. Begitu sosok kakek berjubah putih itu menyadari bahwa mereka melihatnya dan telah menerima pesannya, sosok itu perlahan menghilang di balik pepohonan, seolah hanya datang untuk memberikan pengawasan dan teguran terakhir. Tidak lama kemudian, mereka tiba di pos 3. Syukurlah, tenda mereka sudah berdiri kokoh berkat kerja keras Bima dan Tari, meskipun badai masih melanda. Mereka bergegas masuk, dan untungnya makanan hangat sudah tersedia. Setelah makan, kelompok itu mengatur tempat tidur. Laras berbagi tenda dengan Tari, sementara Karsa berbagi dengan Bima. Bima yang penderasan Dima, Tio yang penderia mandiri, menjadikan teman berbagi tenda Karsa. Tio meminta tenda sendiri, karena ia merasa badannya besar dan ingin lega. Ia berisi keras bahwa ia telah membayar untuk fasilitas itu. Laras merasa lega karena mereka akhirnya bisa beristirahat, berharap ketenangan pos 3 dapat mengakhiri rangkaian gangguan yang mereka alami. Malam itu, Laras berharap dapat tidur nyenyak sebelum melanjutkan rencana pendakian puncak keesokan harinya. Ia benar-benar membutuhkan istirahat setelah ketegangan yang hampir merenggut nyawa Tio. Ketenangan di pos 3 hanya berlangsung singkat. Sekitar tengah malam, saat semua pendaki di sana sudah terlelap, suasana hening tiba-tiba pecah oleh teriakan histeris dari tenda Tio. Suara Tio menjerit-jerit ketakutan, diikuti dengan suara gedoran keras di tenda Bima dan Karsa. Mas, buka, saya pindah di sini, pindah!" teriak Tio. Bima dan Karsa segera membuka tenda, sementara Laras dan Tari yang tidur di tenda sebelah juga terbangun. Tio masuk ke tenda Bima dan Karsa, tubuhnya gemetar hebat, air mata mengalir deras. Ia tidak lagi sombong, yang ada hanyalah ketakutan yang mendalam. "Kenapa? Ada apa?" tanya Bima panik. Tio sambil terengah-engah menceritakan pengalamannya. Ia terbangun dari tidur dan merasakan ada seseorang di sampingnya memegang rambutnya. Ketika ia membuka mata, di sampingnya terbaring sosok kuntilanak, berambut panjang, berpakaian serba putih yang berbaring lurus persis di sampingnya. Penampakan itu begitu nyata, begitu dekat, sehingga Tio langsung histeris dan lari mencari perlindungan. Sosok itu tidak menakutkan, hanya lurus dan nyata, tetapi kehadirannya benar-benar membuat mental Tio hancur. Ia yang selama ini menantang mistis, kini mendapatkan hadiah yang paling menyeramkan. Tio bersikeras tidak mau kembali ke tendanya dan tidak mau lagi melanjutkan pendakian. "Saya mau turun besok, saya kapok, saya tidak mau ikut ke puncak," ujar Tio. Penyesalannya terdengar tulus. Bima mencoba mengecek tenda Tio, tetapi tentu saja tidak menemukan apa-apa. Karena Tio yang badannya besar tidak muat di tenda Bima, Karsa berbaik hati menawarkan diri. "Tidak apa-apa Tio, tidur saja di sini. Aku akan pindah ke tenda Laras dan Tari.
kata Karsa. Karsa bergabung dengan Laras dan Tari, dan setelah berdoa bersama, mereka mencoba melanjutkan tidur. Laras menyadari serangan terhadap Tio ini adalah klimaks dari konsekuensi meminum air sesajen dan kesombongannya Tio. Tio telah berhasil mendapatkan apa yang ia cari, yaitu pembuktian bahwa hal gaib di Gunung Lawu memang ada. Pukul 2 dini hari, ketika dingin Gunung Lawu mencapai puncaknya dan angin berembus kencang, Laras tiba-tiba terbangun. Karsa yang tidur di sebelahnya membangunkannya dengan tergesa-gesa. "Laras, bangun! Kita harus segera ke puncak sekarang," kata Karsa dengan nada mendesak. Laras bingung. Waktu standar untuk mendaki puncak adalah pukul 3. Ini masih terlalu pagi. Karsa menjelaskan, sepupunya Dharma ternyata menyusul ke Gunung Lawu dan sekarang sudah berada di tenda bawah. Dharma datang dengan berita mendesak. Ia harus segera pulang karena ada acara penting di rumah, dan mereka berdua harus segera turun sebelum pagi-pagi. Karsa meyakinkan Laras bahwa Dharma mendesaknya untuk mendaki puncak sekarang agar mereka bisa langsung turun setelah matahari terbit. Laras merasa aneh mengapa Dharma datang tanpa memberi kabar dan mengapa begitu mendesak. Namun karena ia hanya mengenal Karsa di antara kelompok itu, Laras memutuskan untuk menurut. Karsa membangunkan Bima, menjelaskan situasinya, dan meskipun Bima ragu karena cuaca masih sangat dingin, ia mengizinkan. "Pakai jaket ganda, angin di atas masih kencang," pesan Bima. Laras dan Karsa bersiap, dan di luar tenda, mereka bertemu dengan sosok Dharma. Dharma adalah pemuda sebaya Karsa, tetapi tampak pucat. Ia hanya mengenakan jaket biasa. Dharma menyambut mereka. "Ayo, cepatlah, ada acara di rumah. Kita harus cepat turun." Laras hanya bisa menyapa dan mengangguk. Mereka bertiga memulai pendakian ke puncak Hargo. Namun ada keanehan yang Laras sadari. Dharma selalu berjalan duluan dengan langkah yang sangat cepat dan energik, seolah ia tidak pernah kelelahan, dan anehnya, ia selalu menjaga jarak. Ketika Laras dan Karsa mencoba mendekat, Dharma akan melangkah lebih cepat lagi. Jarak antara Dharma dan mereka selalu sekitar 5 hingga 6 langkah, tidak pernah lebih dekat. Laras mengira ini karena Dharma memang pendaki cepat, tetapi Karsa sendiri yang merupakan sepupunya juga tampak tidak mempedulikan keanehan itu. Mereka berdua terus mengikutinya, mendaki melewati jalur berbatu menuju Gupak Menjangan, tanpa menyadari bahwa mereka sedang didampingi oleh sosok yang bukan manusia. Laras, Karsa, dan Dharma yang misterius terus mendaki melewati trek terjal. Di tengah perjalanan, tepat sebelum mencapai Gupak Menjangan, mereka berpapasan dengan seorang kakek-kakek yang mengenakan jas hujan biru. Kakek itu, yang diperkirakan adalah warga lokal, memperingatkan mereka. "Nak, jangan lanjutkan. Angin di Gupak Menjangan sedang besar. Tidak mungkin sampai puncak. Sebaiknya kalian kembali saja." Karsa dan Laras melihat ke atas dan memang mereka mendengar suara angin badai yang menderu kencang. Setelah kakek itu turun, mereka menunggu. Ajaibnya, setelah mereka menunggu sekitar 8 menit, suara badai itu mereda. Dharma yang berada di depan berteriak, "Ayo, lanjut, sudah tidak badai." Mereka melanjutkan perjalanan menuju Pasar Dieng. Ketika mereka melewati area Gupak Menjangan, Laras merasakan suasana yang sangat ramai di sisi kanan, seperti ada kerumunan orang yang sedang berbincang, padahal tidak ada satupun tenda yang berdiri di sana. Karsa menenangkan Laras, "Anggap saja sambutan, lewati saja." Mereka akhirnya tiba di Pasar Dieng, yang konon adalah pasar gaib di Gunung Lawu. Dharma langsung merebahkan diri di atas batu. "Akhirnya sampai. Di sini sedang ada acara kecil-kecilan," ujar Dharma. Karsa yang tidak melihat apa-apa bertanya-tanya. Tiba-tiba, Laras melihat sesosok nenek-nenek tua mengenakan kebaya hijau kekuningan, membawa nampan bambu yang di atasnya terdapat kue putu, makanan tradisional yang mengepul. Nenek itu mendekati Laras dan Karsa. "Nak, Mas, mau kue putu?" tawanya nenek itu dalam bahasa Jawa. Laras yang merasa lapar dan tergoda hendak mengambilnya, namun Karsa menepis tangan Laras. "Tidak, Nek, terima kasih. Kami sudah punya makanan," ujar Karsa dengan sopan. Setelah nenek itu menjauh, Karsa menarik Laras dan berbisik, "Jangan pernah ambil makanan dari yang bukan manusia di gunung. Itu bisa menjebak kita ke alam mereka." Saat Laras menoleh ke belakang, nenek itu sudah menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, angin badai yang lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba menerpa mereka, seolah menjadi penegasan bahwa mereka tidak diizinkan untuk lanjut ke puncak Hargo. Laras dan Karsa sepakat untuk turun. Dharma yang masih di Pasar Dieng menyetujui. "Turun saja, Van. Kalian harus cepat pulang. Aku duluan, ada urusan,"
Dharma pun turun terlebih dahulu sendirian. Laras dan Karsa turun ke pos 3 dan menemukan bahwa Tari sudah lebih dulu mendaki puncak bersama kelompok lain. Mereka memberitahu Bima bahwa mereka gagal mencapai Hargo karena badai angin, tetapi tidak menceritakan detail penampakan nenek-nenek atau Dharma. Bima bertanya, "Mana sepupumu, Dharma? Aku mau kenalan." Karsa menjawab bahwa Dharma sudah turun duluan, tetapi ia tidak tahu tenda mana tempat Dharma menginap. Karsa mencari ke tenda-tenda lain di sekitar pos 3, tetapi tidak ada yang melihat Dharma. Ia juga mencari ke tenda kuning yang katanya ditunjukkan oleh Dharma semalam, namun tidak ada yang mengenal nama itu. Setelah sarapan, Tio yang sudah sepenuhnya kapok meminta izin untuk ikut turun bersama Laras dan Karsa. "Aku ikut, aku tidak mau lama-lama di sini," katanya masih trauma dengan kuntilanak. Mereka bertiga memulai perjalanan turun ke base camp Candi Ceto. Selama perjalanan turun, Tio terus mengeluh. "Pundakku berat sekali, padahal aku hanya bawa jas hujan dan minum," keluh Tio. Karsa, yang mata batinnya agak terbuka, melihat apa yang terjadi. Kuntilanak yang mengganggu Tio di tenda kini menunggangi punggung Tio. Karsa menenangkan Tio, mengatakan bahwa ia akan meminta bantuan Kuncen di bawah untuk melepaskan gangguan itu. Setibanya di base camp Candi Ceto, Tio langsung diobati oleh Kuncen. Kuncen membenarkan, entitas itu marah karena Tio telah menantang dan merusak sesajen di mata air sebelum pos 1. Setelah Tio berhasil disucikan, Karsa buru-buru mengisi daya ponselnya. Begitu ponsel menyala, rentetan pesan masuk. Pesan itu dari orang tua Karsa. "Nak, kamu buruan pulang. Dharma meninggal. Ada acara di rumah." Karsa dan Laras terpukul. Mereka menyadari Dharma telah meninggal karena angin duduk pada pagi hari saat mereka memulai pendakian, bukan sehari sebelumnya. Sosok yang mendesak Karsa untuk summit, yang selalu menjaga jarak dan tampak pucat, adalah Korin almarhum Dharma. Korin itu datang untuk memberikan perpisahan terakhir dan mendesak Karsa untuk pulang demi menghadiri pemakamannya. Kabar kematian Dharma yang datang terlambat mengubah seluruh perspektif pengalaman mereka di Gunung Lawu. Ternyata, acara keluarga yang disebut Korin Dharma adalah pemakamannya sendiri. Karsa segera mengajak Laras ke rumah Dharma. Di sana, mereka menceritakan semua yang terjadi. Ritual di mata air, penampakan Korin di puncak, dan desakan untuk pulang. Keluarga Dharma membenarkan, Dharma meninggal di pagi hari. Mereka juga menghubungkan kematian tragis ini dengan mimpi Karsa. Karsa menceritakan mimpinya tentang kakek-kakek yang menyebutkan bibi jahat. Keluarga Dharma kemudian mengungkapkan kecurigaan bahwa kematian Dharma terkait dengan bibi Sinta, yaitu adik dari ayah Dharma dan Karsa, karena masalah utang piutang. Mereka bercerita bahwa malam sebelum Dharma sakit, tetangga melihat bola api misterius menghantam genteng rumah, yang awalnya ditunjukkan ke kamar ayah Dharma, tetapi mental ke kamar Dharma. Laras menyadari, kakek berjubah putih yang ia lihat adalah perwujudan keris hidup leluhur Karsa, dan ritual yang dilakukan Karsa adalah upaya perisai dari bahaya santet ini. Sayangnya, perlindungan itu datang terlambat. Jika Karsa dan Dharma lebih cepat melakukan ritual itu, mungkin mara bahaya tersebut akan mental. Kematian Dharma menjadi puncak kesedihan yang membuktikan kekuatan spiritual dan kejahatan manusia. Sebagai bentuk ikhtiar dan ketakutan, keluarga segera melunasi semua utang kepada bibi Sinta. Di akhir cerita, Tio yang kini sudah kembali normal benar-benar kapok. Ia mengaku percaya pada hal gaib dan berjanji tidak akan pernah lagi menantang mistis. Ia, Laras, dan Karsa kembali ke kota dengan membawa kisah tragis namun syarat makna dari Gunung Lawu. Pendakian ini menjadi pelajaran terpenting bagi Tio tentang adab, dan bagi Laras dan Karsa tentang betapa pentingnya menjaga amanat leluhur. Laras dan Karsa berduka, namun merasa lega karena Korin Dharma datang untuk berpamitan, membuat Dharma tidak pergi tanpa meninggalkan jejak perpisahan.